Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ali Mahdi tentunya di Ali Mahdi Channel. Kali ini saya bersama tamu yang luar biasa, yaitu Ustadz Sahrul Hamid. Beliau adalah penggiat dakwah Bali. Beliau adalah Ketua Wahda Islamiyah Provinsi Bali, ya, dan beliau juga pengurus Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bali di Komisi Dakwah. Beliau juga adalah owner, ya, dari Klinik Basmalah dan juga founder dari Taman Ilmu di Bali, ya. Tema untuk hari ini adalah berbicara baik kepada manusia, dan langsung saja kita sapa Ustadz Sahrul Hamid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kita Masya Allah. bisa bertemu di sini, Ustadz, ya. Alhamdulillah. Gimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah bi khair, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Saya sangat senang ini berbahagia bisa berduaan Masya Allah. di studio yang sederhana ini. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan nanti bisa bermanfaat, Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Iya. Mudah-mudahan Ali Mahdi Channel terus memberikan manfaat nih. Ustaz. Masya Allah. Amin ya Allah. Barakallah. Ya, terima kasih, Ustaz. Nah, langsung saja, rekan-rekan sekalian, berbicara adalah aktivitas yang tidak pernah bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Dalam pergaulan sehari-hari, ya, kita perlu komunikasi, ya, bertetangga, ya, berbisnis, atau dalam pergaulan lainnya. Komunikasi sangat penting, ya, di dalam rumah tangga juga. Bahkan dalam apapun itu perlu berkomunikasi, perlu berbicara. Dan kita juga akan disibukkan dengan fenomena tentang media sosial misalnya. Bicara tentang bicara itu sendiri, bicara tentang bicara. Termasuk saya kira adalah ketika kita juga berbicara melalui media sosial, walaupun bukan melalui lisan, ya, tapi dengan kata-kata, ya, yang kita buat status dan lain-lainnya. Itu saya kira juga kategori barangkali yang bisa kita perbincangkan di pagi hari ini. Nah, Ustadz Sahrul Hamid, gimana, ya, dan apa dan bagaimana, gitu ya, berbicara yang baik itu, ya, berbicara baik kepada manusia tentunya, ya. Iya. Masya Allah. Karena bahasa kita adalah bahasa sesama manusia. Iya. Ya, apa itu, Ustadz, berbicara yang baik kepada manusia itu seperti apa? Untuk mengawalinya, silakan, Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Manusia itu makhluk yang unik memang. Allah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Sebaik-baiknya bentuk. Masya Allah. Iya. Manusia ini dengan bagaimanapun kekurangannya manusia itu, dia adalah lebih sempurna dari segala makhluk selain daripada manusia itu sendiri. Iya. Dia adalah sebaik-baik bentuk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lengkap antara pendengaran, penglihatan, ada pikiran, ada nafsu, ada perasaan, ada cintanya, ada marahnya, ada bencinya, ada sayangnya, lengkap, Masya Allah. Dibanding dengan makhluk-makhluk lain yang diciptakan oleh Allah. Betul, iya. Dibanding dengan makhluk-makhluk Allah yang Allah ciptakan yang lainnya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kita bimbingan dalam berinteraksi dengan manusia. Iya. Manusia mau dia agamanya apa, mau latar belakang pendidikannya bagaimana, sukunya apa, bangsanya apa. Iya. Allah memberikan kita bimbingan dalam interaksi dengan manusia. Iya. Allah sebut manusia gitu. Dan indahnya kehidupan Islam ini diantaranya tentu yang kita harus syukuri adalah karena kita diberikan bimbingan
diberikan petunjuk, diberikan kitab suci yang tidak pernah usang, yang tidak ada kadaluarsanya gitu kan, yang akan berlaku terus menerus dan dimanapun sepanjang sepanjang zaman. masa, sepanjang zaman dan kepada siapapun. Masya Allah. Nah, Allah menyebutkan itu di dalam Al-Quran. Allah katakan wa qulu linnasi husna. Dan bicaralah kepada manusia dengan pembicaraan yang baik. Masya Allah. Bicaralah kepada manusia dengan pembicaraan yang baik. Iya. Kata ulama kita kan pembicaraan yang baik kepada manusia itu ada 2. Setidaknya yang 2 inilah yang harus kita perhatikan, kita harus kita pikirkan, kita harus ketahui gitu kan. Apa itu? Yang pertama adalah caranya. Caranya dalam berbicara. Cara dalam berbicara. Ini cara dalam berbicara penting. Kemudian yang kedua adalah kontennya. Isinya. Apa yang kita bicarakan jadi itu. Jadi pas ya, ada 2 ya. Kontennya, apa tadi? Caranya seperti apa? Kemudian kedua isinya. Ya. Caranya harus baik, isinya juga baik. Caranya baik, isinya baik. Jadi baik ini dari sisi 2 itu tadi. Dari sisi caranya dan dari sisi isinya. Kalau salah satunya nggak baik, jatuhnya nggak baik ya. Jatuhnya nggak baik. Misalnya kontennya sudah bagus ini. Betul. Tapi cara nyampaikan salah gitu kan. Ini bisa kacau juga. Atau sebaliknya ya. Kontennya jelek ya. Provokator misalnya. Betul. Ujaran kebencian. Walaupun disampaikan dengan lemah lembut, dengan senyumnya menawan gitu, tetap saja nggak baik. Tetap saja nggak baik. Nah, gimana Ustaz? Manusia akan kehidupan manusia akan rusak. Kehidupan manusia akan rusak kalau ada isi-isi yang tidak baik, tapi disampaikan dengan cara lembut. Bahkan ini bisa menyesatkan manusia dengan sangat lebih jauh, lebih mudah karena itu dia ya. Kontennya buruk tapi disampaikan dengan cara yang halus ya. Ibaratkan sebuah keburukan ya, atau kesesatan gitu lah. Betul. Ekstrimnya dibungkus dengan sesuatu yang manis, yang baik, itu justru berbahaya. Iya, justru berbahaya. Ya misalnya ada orang yang mengajak orang untuk narkoba misalnya, tapi dengan kalimat-kalimat yang bagus. Seperti apa? Kalimat yang bagus. Misalnya dia melihat atau mengajak temannya, untuk bisa lebih tenang. Ayo kita. Coba mengajak orang kamu lebih tenang. Gitu ya misalnya. Atau kurang jantan kamu kalau enggak. Ya enggak? Iya benar. Mungkin begitu ya. Subhanallah. Iya. Jadi kalimat-kalimatnya ini kayak iblis kan, dia memberikan nasihat kepada Adam tapi yang melanggar gitu kan. Kan nasihat tapi nasihat kok yang melanggar gitu kan. Yang jahat, yang buruk gitu. Sama dengan gini misalnya saat nggak menutup aurat nggak apa-apa gitu. Yang penting kan perilakunya baik. Mungkin begitu ya. Ini. Bisa masuk nggak itu? Bisa. Ini kalimat-kalimat menyesatkan yang kemudian tapi disampaikan dengan kalimat cara yang baik. Cara yang baik. Mungkin juga lemah lembut ya. Lemah lembut. Ya, nak. Ayo ngerokok yuk misalnya. Loh, ini jahat, anaknya kok diajak ngerokok gitu. Memang ada ya orang tua ngajari anaknya ngerokok, ada nggak? Ada orang yang ngajari anaknya ngerokok ya. Meskipun lebih umumnya ya enggak gitu kan. Dia menikmati sendiri karena dia itu. Tapi ada orang tua yang mengajak anaknya merokok. Ada juga yang mengajak kepada yang lebih dari itu, atau mungkin malah orang tuanya nyuruh anaknya beli rokok. Iya. Walaupun kita nggak bicara hukum ngerokok ya, itu juga debatable juga, beberapa ulama juga berbeda ya. Tapi paling enggak rokok itu kita sepakat ya,
di tulisannya rokok aja juga dikatakan bahwa ngerokok itu berbahaya, disebutkan ini itu ya gitu ya. Iya, betul. Artinya kalau untuk anak-anak, apalagi orang tua nyuruh anaknya merokok Iya, atau sejenisnya, saya kira kita sepakat itu kurang baik ya. betul. Kalau kata Agim itu, ini makhluk apa ini deh? Merokok membunuhmu, merokok dapat menyebabkan apa-apa macam-macam gitu ya. Aduh, berbagai Banyak macam lah lah ya. gitu. Ini makhluk apa tapi banyak orang yang suka Karena gitu. suka ya. Subhanallah. Nah, kembali lagi Ustaz, tadi ada dua kan, konten dan caranya. Nah, kalau menurut ajaran kita seperti apa nih seharusnya Ustaz? Iya, jadi ketika kita melihat bahwa berbicara kepada manusia itu sangat-sangat penting karena manusia ini adalah makhluk yang luar biasa, dan ketika satu dari dua hal ini bermasalah atau satu dari dua hal ini kita tidak berikan dengan cara yang benar, yang baik, maka bisa berefek pada kehidupan. Ya, di antara manusia itu kan ada orang tuanya, ada anaknya, ada keluarganya. Terkadang karena kata-kata yang dia dapatkan dari orang lain, kemudian dia berbuat jahat pada keluarganya. Gara-gara kata-kata yang dia dapatkan dari orang lain. Kompleks sekali. Sama dengan kita ya, kadang-kadang orang tua terkejut ya. Loh, anak kita kok ngomongnya kayak begitu, dapat dari mana itu gitu kan. Betul. Jadi subhanallah, Allah memang menyuruh kita, membimbing kita ini sangat hati-hati dalam menggunakan lisan ketika berbicara kepada manusia. Berbicara kepada manusia ini subhanallah, dia bisa menyimpan masa lalunya. Dia bisa trauma dengan sesuatu. Luar biasa. Efeknya luar biasa. Karena itu paling basic sekali kita harus sadari bahwa bicara pada manusia harus dengan pembicaraan yang baik. Kemudian kepada siapa pembicaraan yang baik itu harus kita berikan. Ya, dari manusia ini kan secara umum. Nah, kita ketahui secara umum manusia harus ditemani berbicara atau dibicaraai dengan cara yang baik. Tapi kemudian secara terperinci tentu ada orang-orang yang penting untuk kita berikan perhatian khusus dalam hal pembicaraan yang baik. Misalnya yang paling pertama tentu adalah orang tua kita. Orang tua kita. Orang yang paling pertama tentu adalah orang tua kita yang paling berhak untuk mendapatkan pembicaraan yang baik itu. Itu berarti ini kita bicara kepada siapanya ya? Kepada siapanya? Pertama yang kita dulu kan orang tua. Nah ini ya, Masya Allah ya. Orang tua adalah orang yang paling berhak mendapatkan kalimat-kalimat baik dari kita. Iya. Karena memang hari-hari ini kita miris ya dengan perilaku anak-anak kepada orang tua, atau mungkin kita sendiri kepada orang tua. Kadang-kadang kita tidak sepakat, tidak setuju, kita sudah ngomongnya sudah mulai kasar. Betul sekali. Ya ini Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran membimbing kita juga bagaimana kita bicara kepada orang tua. Ya. Allah mengatakan, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah telah menetapkan agar kita tidak beribadah kecuali kepada Allah semata dan kepada kedua orang tua kita hendaknya kita berlaku ihsan. Berlaku baik. Iya. Bahkan jangankan berkata-kata kasar ya kepada orang tua ya. Bahkan mengatakan itu saja sudah dilarang oleh Allah SWT. Betul. Makanya Allah mengatakan imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Ini 3 bimbingan penting dalam hal berinteraksi bicara dengan orang tua. Yang pertama, jangan katakan atau sejenisnya. Bahkan, ini kan 2 kata ini yang paling rendah dalam hal interaksi buruk pada orang tua. Itu kan cuma 2 huruf aja. Tapi ini sifatnya penolakan. Nolak.
orang tua lagi membimbing sesuatu, ya gitu kan. Apalagi dengan kalimat kata yang lebih kasar daripada Apalagi yang lebih kasar, lebih panjang daripada itu, terus tambah dengan kalimat-kalimat. Nah ini, kalau cuma ahnya aja jangan kalian lakukan itu, jangan katakan itu. Jangan katakan jangan katakan jangan katakan dan sebagainya gitu ya. Ini sifatnya seperti membantah. Makanya dianjurkan buat kita ketika kita mendengarkan sesuatu yang mungkin tidak sejalan dengan kita, tidak sesuai yang kita harapkan, tidak sesuai dengan yang kita pikirkan, berbeda dengan pendapat kita, jangan kita langsung bantah kalau orang tua yang ngomong. Gitu ya. Itu trik ya atau rumus ya. Rumus, karena kan Allah larang gitu. Iya, supaya kita nggak jatuh pada larangan itu. Betul, jangan kita bantah. Apa yang kita harus lakukan? Ya dengerin dulu. Dengerin aja. Dengerin. Setelah didengerin, baru kemudian datangkan pendekatan. Ya, baru lakukan pendekatan. Ini keren ini cara ini ya. Cara ini jangan dengerin. Jangan langsung bantah, dengerin aja. Dengerin. Setelah dengerin baru jelaskan. Pendekatan. Bahkan enggak mengapa kalau misalnya mau sedikit lebay dia gitu lah kira-kira dengan orang tua. Yang mama bilang bener juga. Cuma gimana kalau kayak gini mah, gitu kan. Gimana kalau gini mah, gitu ya. Iya. Justru memang kalau langsung kita respon jatuhnya tadi. Nanti itu jatuhnya ke situ kalau langsung responnya gitu kan. Mama nggak tahu. Astagfirullahaladzim. Tahu apa? Allahu Akbar. Dalam hati mama lebih tahu asam garam kehidupan dari kamu gitu ya. Subhanallah. Yang saya orang tua kita merasa terendahkan. Itu yang pertama Ustaz ya, untuk orang tua. Benar. Terutama sama ibu apalagi. Allah. Subhanallah. Iya. Jadi yang paling pertama ya jangan itu. Kalau ada ungkapan-ungkapan yang itu tadi kita tidak sejalan, yang kita anggap keliru, dengerin dulu, biarin orang tua kita berbicara. Setelah itu baru kemudian kita masuk dengan pendekatan. Tidak mengapa, saya katakan tidak mengapa untuk kita mungkin sedikit lebay lah gitu ya, mengatakan bahwa ya ada benarnya juga. Mungkin ada tapi sedikit. Sambil untuk menghormati orang tua. Menghormati orang tua. Gitu ya. Lalu kemudian kita baru masuk memberikan pandangan lain, ya mudah-mudahan dengan cara-cara yang itu juga di samping menghindarkan kita dari larangan, agar kita tidak jatuh dalam larangan, berbicara buruk kepada orang tua, larangan untuk tidak berkata kepada orang tua, ini kan yang paling rendah. Sekiranya ada yang di bawahnya itu lagi, mungkin disebutkan yang itu gitu kan. Tapi kan ini dua huruf yang paling rendah yang digunakan manusia. Subhanallah. Luar biasa gitu caranya Ustaz ya. Itu untuk orang tua. Ada lagi enggak? Nah, ini masih berkaitan dengan orang tua. Ada tiga tadi ya. Tiga bimbingannya. Pertama jangan jangan. Kemudian Allah katakan lagi wala tanharhuma, jangan kamu hardik mereka. Jangan bentak mereka. Jangan sekali-kali membentak mereka. Jangan sekali-kali menghardik mereka. Jangan belalakkan matamu kepada mereka. Melotot. Jangan. Ini berarti tingkatannya sudah di atas sama di atasnya lagi. Enggak boleh kata Allah. Enggak boleh. Disebutkan ini cuma di kata-kata. Di kata-kata. Apalagi kalau sampai tindakan. Na'udzubillah. Ada yang kita tahu memukul orang tuanya. Subhanallah. Ya ini kedurhakaan yang lebih. Merinding saya. Kedurhakaan yang lebih. Kita berharap mudah-mudahan generasi kita di Indonesia nggak jatuh kepada hal yang seperti ini. Subhanallah. Ini tentu sangat mengiris perasaan kita. Kenapa? Apalagi kalau dilakukan oleh seorang Muslim. Ini introspeksi buat kita semua ya. Dan juga kita pada orang tua, kita harus introspeksi. Mungkin kita kadang berhaka kepada orang tua kita, sehingga itu kemudian menjadi hukuman buat kita sendiri juga.
Iya, Ini harus setiap kita, setiap orang tua harus introspeksi. betul. Iya, iya, iya. Subhanallah. Itu ya tadi pertama tidak boleh kemudian menghardik. Tidak boleh menghardik orang tua. Nah, setelah itu Nah, kemudian setelah itu baru Allah datangkan bimbingannya masih dalam omongan tadi, dalam berbicara. Wa qul lahuma qaulan karima. Kaulan karimah. Dan bicaralah dengan kalimat yang mulia. Yang mulia. Bukan lagi sekedar baik tadi, tapi mulia. Yang mulia. Allah. Masyaallah. Gitu ya. Ya. Tidak sekedar baik tapi Juga mulia. bahkan mulia. Dan Allah ternyata lengkap banget tuh berkaitan dengan bimbingan bicara pada orang tua ini. Mulai dari yang kecil, dosisnya naik sampai arahannya harusnya gimana gitu. Berarti kita harus pandai memilah-milah kata mana yang baik, mana yang mulia, bahkan mungkin lebih mulia kepada orang tua. Iya. Tidak sekedar oke mama. Iya. Mungkin ada yang lebih baik lagi. Iya, mungkin ada yang lebih baik lagi. Jadi kalau misalnya bisa mendatangkan, mungkin ada kalanya ya pakai standar minimal nggak buruk gitu ya. Iya. Tapi ada kalanya naik levelnya yang lebih ini lagi. Terus naik levelnya ada saat di mana orang tua sangat butuh kalimat yang lebih halus lagi, lebih tinggi. Mungkin di keseharian ada kalanya ya yang ini, tapi ada kalanya butuh yang lebih halus, lebih halus. Kalau saya bilang mau lebay pun enggak apa-apa sama orang tua. Kalau perlu kita belajar ya cari perbendaharaan kata-kata. Benar sekali. Yang membuat orang tua kita itu merasa nyaman dan suka dengan kita ya. Kalau perlu ya gitu. Terkadang ada orang yang bisa manis sekali kata-katanya kepada temennya, sahabatnya, ya atau orang-orang dekatnya. Orang tua kita juga butuh kalimat-kalimat itu. Kalimat-kalimat itu. Iya. Ya kalau anak sekarang bilang apa? Peres-peres lah gitu. Ya apa lah. Apa itu peres ya? Iya. Ya orang tua kita, Masya Allah, mamaku makin cantik misalnya, makin manis, sayang sekali sama mama. Kalimat-kalimat Iya. Kita memang harus sering introspeksi diri ya. Kadang-kadang kita tuh baik sama kerabat kita, kolega kita ya atau teman kita, kadang-kadang sama orang tua atau keluarga barangkali. Itu kadang-kadang karena dianggap biasa ya, setiap kali ketemu itu ya karena nggak imbang gitu, bahkan jauh, bahkan di luar tuh kayaknya baik, kok di rumah enggak. Ini kan kayaknya perlu introspeksi kita sekali. Benar sekali ini perlu kita introspeksi. Masya Allah. Jadi yang pertama tadi, kemudian yang kedua, tentu yang paling berhak untuk dapatkan juga kalimat-kalimat baik kita itu adalah istri kita. Iya. Pertama tadi orang tua, yang kedua istri. Istri. Ini asik ini. Subhanallah. Iya. Iya. Tapi mungkin masih banyak yang jomblo juga nih ya yang menonton ini. Iya, mestinya ada. Mestinya ada. Sini ada. Tapi nggak apa-apa. Justru untuk yang jomblo ini penting juga. Ilmu qoblal qouli wal amal. Ilmu dulu ya, baru nanti. Iya benar. Jadi kepada istri, bahkan Allah Subhanahu wa taala lewat lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam telah membimbing kita bagaimana interaksi lisan dengan pasangan kita. Iya. Ya, meskipun memang singkatnya ya lebih umum ya. Nabi SAW mengatakan bahwa akmalul mu'minina imanan ahasinuhum khuluqa. Yang paling sempurna imannya dari orang yang beriman itu ya yang paling baik akhlaknya. Jadi orang beriman kan banyak. Orang beriman kan banyak sekali. Semua orang Islam ya orang beriman. Iya beriman. Iya. Kalau di dunia sekarang ya berapa miliar penduduk muslim dunia ini? Ya miliaran. Iya miliaran. Mungkin kurang lebih 2 miliar mungkin. Iya. Dari 2 miliar itu, terus siapa yang paling baik dari mereka? Kata Nabi yang paling baik akhlaknya.
Yang Jadi paling baik akhlaknya. disaring-saring lagi begitu. Disaring-saring lagi. Jadi mukmin itu sudah baik. Mm-mm. Tapi kalau mau meningkatkan level kebaikannya sebagai orang beriman, Mm-mm. dia meningkatkannya di mana? Bukan cuma di imannya, Mm-mm. di akhlak. Di akhlaknya. Di akhlaknya. Semakin baik akhlaknya, Iya. semakin naik level imannya. Karena semua ada tingkatannya. Ada tingkatan. Dan ada prosesnya juga ya. Iya, betul. Iya, Ada begitu. prosesnya. Dan kita semakin berusaha untuk tingkatkan akhlak kita, ya semakin naik level iman kita. Levelnya. Dan kata Rasulullah, orang yang paling baik di antara kita itu adalah yang paling baik akhlaknya. Betul. Gitu, Ustaz. Iya, Nabi mengatakan itu tadi bahwa yang paling sempurna imannya di antara manusia itu yang paling baik akhlaknya. Lalu wa khiyarukum li ahli. Mm-mm. Dan yang paling baik dari kalian itu yang paling baik terhadap istrinya. Jadi subhanallah, belum kelar urusannya Iya, kalau iya, cuma iya. sekedar baik akhlaknya. Jadi disaring lagi ya. Disaring Dari banyak orang adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dari yang orang yang paling baik akhlaknya adalah orang yang paling baik dengan istrinya. Iya, itu Wow, dia. Masya Allah. Ini di sini. Iya, Ini- iya, iya. Jadi manusia taruhlah kalau manusia sekarang jumlahnya ada 7 miliar, iya. Maka yang paling baik adalah mereka yang beriman pada Allah SWT. Iya. Karena iya, mereka iya. beriman, mereka Iya. mentauhidkan Allah. Dari yang paling beriman ini ada level-levelnya lagi. Iya, iya. Di antara levelnya itu adalah yang paling baik akhlaknya. Hmm. Nah, yang baik akhlaknya ini Masya Allah banyak yang baik akhlaknya. Akhlaknya kepada Al-Quran, Iya, akhlaknya iya, kepada Allah, akhlaknya kepada Rasulullah, akhlaknya kepada tetangga, Manusia, akhlaknya orang lain. kepada teman, akhlaknya kepada akhlaknya kepada istrinya. Iya, Nah, iya. nah. Yang Bertingkat- paling baik. bertingkat-tingkat ya. Iya, bertingkat Bagaimana nanti balasan kita itu di akhirat ya. bertingkat-tingkat Iya, juga. bertingkat-tingkat. Surga juga bertingkat-tingkat levelnya Benar, ya. benar Masya Allah, gitu ya. Iya. Makanya kan tingkatan inilah yang kita harapkan semakin meninggi, semakin meninggi, semakin meninggi. Ya, ya. Mudah-mudahan kita semua dibimbing oleh Allah untuk bisa meningkatkan kualitas keimanan kita dan akhlak kita ini. Amin ya rabbal alamin. Benar. Ya kita berdoa untuk Iya. itu karena tidak ada yang bisa memberikan kita taufik untuk itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Iya, saat betul. Nah, kedua tadi pada istri. Dari Ya. istri. Terus Ya. kemudian ada lagi, Sat? Ya misalnya saja ini bimbingan umum sih sebenarnya ya. Yaitu Iya, kalau kita cinta ya kita ucapkan gitu kan. gitu ya. Iya kan Nabi Jangan SAW malu-malu. Jangan ya. malu-malu. Nabi kan membimbing kita untuk mengatakan kalau kita mencintai saudara kita katakan. Iya, Waktu iya. itu Nabi SAW mendengar seorang sahabat menyampaikan ketika ada sahabat yang lainnya berlalu, kemudian dia mengatakan, sesungguhnya saya mencintai dia karena Allah. Mm-mm. Rasulullah bilang, kamu sudah sampaikan? Mm-mm. Dia bilang, belum. Belum. Sampaikan Sampaikan langsung ya. Sampaikan langsung sama saudaramu. Ini luar biasa bimbingan tentang Disampaikan berbicara. langsung secara verbal gitu ya. Verbal kita katakan. Bukan hanya batin aja gitu. Yang cuma disimpan di dalam hati. Sampaikan. Iya, iya, iya. Sampaikan padanya. Iya, iya. Ucapkan, Nah, lisankan. cara menyampaikannya gimana? Nah, kalau ini sama cara. temen? Kalau sama teman mungkin ya kita ucapkan ini uhibbuka fillah atau saya cintai antum karena Allah Iya, SWT. iya. Tapi kepada istri, ya bahkan saya bilang lagi lebay dikit juga gak apa-apa. Iya, Iya. sekarang ini kan ungkapan khutbika villa macam-macam ya di beberapa teman dan lainnya. Tapi jangan sampai kemudian di rumah nggak pernah gitu. Nah, ini dia Itu problem masalahnya. ini. Masalah. Iya, Ini karena ben- kita sering ketemu sama teman-teman kajian lah, apalah ya, atau komunitas lah. Kita sering nyampaikan itu karena memang kita dianjurkan seperti itu oleh Ustadz ya. Iya, betul. Tapi jangan-jangan ini. Benar. Jangan Ya koreksi aja pada kita sendiri ya, diri saya sendiri. Iya. Jangan jarang di rumah mengatakan aku menyintaimu ya sayang. Iya betul. Allahu Akbar. Kok bisa Nah, gitu itu ya. kan? Padahal hati istri kita itu mungkin seperti tanah ya, Hmm. yang membutuhkan
curahan hujan. Hujan ya. Agar dia bisa menumbuhkan tumbuhan di atasnya. Iya, subur. Dan tanaman yang di atasnya bisa berkembang baik, berbunga. Betul. Dari dia berinteraksi dengan anak-anak kita. Dia berinteraksi dengan kita sendiri juga. Masya Allah. Nah, sedangkan kalau dia selalu disirami dengan kalimat-kalimat yang baik, kata-kata yang baik, maka insya Allah dari dia akan berefek ke ini. Karena kalau dia bahagia, dia bisa menularkan bahagianya kepada yang lain. Karena tidak mungkin kita bisa memberikan kebahagiaan bagi orang lain kalau diri kita tidak bahagia. Nah itu dia. Masya Allah. Luar biasa ini Masya Allah. Ya, gimana kita akan menularkan kebahagiaan? Kita sendiri nggak bahagia. Dan istri kita nggak bahagia. Nah, bagaimana nasib anak-anak kita nanti? Betul. Iya. Jadi dia butuh kebahagiaan agar bisa menularkan kebahagiaan. Masya Allah. Ada ini nggak? Ada rumusnya Ustaz? Berapa kali sehari gitu? Harus mengucapkan kata cinta, ya kan? Menyayangi dan lain-lain. Ada nggak? Iya. Nah ini belum ketemu ini rumusnya berapa gitu. Tapi yang pasti, yang namanya hal yang baik, makin banyak makin baik. Makin sering makin baik. Kalau gini Sar, misalnya ada kasus saya, aku sayang padamu sayang, gombal. Nah itu justru gimana? Bisa jadi karena itu jarang diungkapkan. Kok tumben gitu ya? Jadi ada cerita nih. Tumben. Ya gimana Ustaz? Menarik ini kayak cerita. Ini ceritanya Ustaz Zaitun nih. Iya. Gimana Ustaz? Waktu itu beliau lagi beliau cerita bahwa ada seorang tokoh di luar negeri yang ngobrol sementara pertemuan, ini orang-orang besar lah. Pertemuan terus HP-nya berdering, lalu dia angkat teleponnya, dia ngomong dengan orang di balik telepon tersebut dengan kalimat manis, sayang, cinta. Gitu ya. Sedangkan beliau ini tokoh senior. Akhirnya orang di depannya mengatakan, ini agak aneh gitu. Orang senior, tokoh ini ngomongnya kayak gitu gitu. Di depan banyak akhirnya setelah telepon itu dibilang, wahai Tuan, ini kalau bukan pacar, ini istri muda nih. Digituin dia. Dia bilang tidak, ini istri saya. Yang selama ini istri saya yang ini dia bukan istri muda, ini istri beneran. Iya. Dia bilang pernikahan yang sudah puluhan tahun, yang sudah senior lah sama-sama senior gitu ya. Tapi Anda seperti ini cara ngomong. Iya, saya tiap hari kayak gini katanya. Tiap hari memang begini ngomong saya. Bukan hanya pada istri muda aja ya. Akhirnya terinspirasi dia. Iya. Oh, memang selayaknya harusnya begitu ya, kalimat yang manis. Iya. Jadi dikasih contoh ya langsung seperti akhirnya itu. Dia telepon istrinya, keluar dari ruangan itu dia telepon istrinya. Masya Allah, terinspirasi dia. Begitu dia telepon, dia angkat, istrinya angkat, langsung dia kasih kata-kata yang manis. Dia terus? Langsung bilang, oh maaf salah sambung. Allahu Akbar. Ya karena nggak pernah ya. Ini siapa tiba-tiba kok ada makhluk datang kok berbeda. Iya, salah sambung deh. Allahu Akbar. Menarik sekali ya gitu ya. Oke, berarti kita harus interaksi ya. Ya. Hari ini sudah nggak mengucapkan kata sayang kita kepada istri. Wah, saya nih belum kayak. Setelah ini harus ini Insyaallah. Dua tadi ya. Pertama orang tua kita, terutama ibu kita. Kemudian kedua adalah keluarga kita, terutama istri kita. Nah, setelah itu apa lagi, Sa? Setelah itu ya kepada orang secara umum. Orang secara umum cenderungnya kita kemudian bisa berbicara yang baik. Tapi kadang-kadang kita luput pada orang-orang yang kita tidak suka. Nah, ini dia. Nah, orang yang tidak suka di sini masalahnya. Kalau orang yang kita suka biasanya otomatis. Ya wajar lah ya. Wajar. Orang yang kita suka sering interaksi, nggak ada problem itu ya sudah biasa gitu ya. Biasa. Nah ini kepada orang yang kita tidak sukai. Nah ini gimana nih? Kepada orang yang kita tidak sukai,
Allah bimbing kita juga. Misalnya orang yang suka minta-minta pada kita. Atau peminta-minta. Iya. Tidak harus kepada kita, tapi orang peminta-minta. Iya, kadang-kadang kita cenderung kesel gitu ya. Kesel. Ini orang ini lagi, ini orang ini lagi. Iya. Coba kita hati-hati, waspada. Waspada. Kenapa? Karena ada bimbingannya secara khusus dari Allah. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ammas sa'ila fala tanhar. Dan kepada peminta-minta jangan kamu menghardiknya. Iya. Subhanallah ya. Gitu ya. Iya, ini hal yang kalau misalnya menghardik enggak Ustaz, tapi dalam hati kesel gitu. Iya. Ini siap datang minta. Iya. Kalau ini karena dia masih di batin, belum keluar. Kalau misalnya masih dalam hati, masih aman lah ya. Tapi kalau sudah keluar, begitu yang mau kita keluarkan karena kita akan berinteraksi dengan manusia. Iya. Itu enggak boleh. Jangan. Iya. Kita sedapat mungkin. Saya mau memberi pelajaran. Iya. Ketika kita tahu bahwa Allah membimbing kita dengan sesuatu, kita ikuti petunjuk itu. Gitu ya Ustaz. Iya. Walaupun kita ingin ngasih tahu dia, datang tuh jangan hanya minta lah. Iya. Terserah lah. Kalau misalnya kalau misalnya mau memberikan bimbingan, tetap dengan kalimat yang baik gitu. Iya. Kalau misalnya saya mau ngasih tahu dia, ya nggak apa-apa, kasih tahu tapi dengan cara yang baik. Yang baik. Jangan dihardik. Jangan diusir, jangan beritahu dengan cara yang baik. Mungkin ada lagi Ustaz selain tadi meminta-minta, khusus minta-minta, kita dilarang menghardik, itu dilarang oleh Allah. Nah, kemudian apa lagi Ustaz? Nah, masih berkaitan dengan orang lain. Ya, orang lain yang kadang-kadang juga kita di sini luput adalah orang yang berbuat jahat pada kita. Kalau tadi kan cuma minta-minta, nggak berbuat jahat. Ini lebih serem lagi nih ya, lebih seru lagi nih. Ada yang berbuat jahat. Iya, berbuat jahat. Atau musuh kita. Bisa jadi dia musuh kita, orang yang kemudian memberikan kepada kita kata-kata yang buruk, orang yang kemudian memberikan kita sikap-sikap yang buruk, mengganggu kita bahkan. Ternyata itu juga diatur ya. Itu juga diatur. Iya. Masya Allah ya. Iya. Gimana nih Ustaz? Allah mengatakan, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Masya Allah. Gitu ya. Dan jika mereka dibicarahi oleh orang-orang jahil, ya. qalu salama. Mereka berlalu, mereka bersikap, mereka berlalu dengan kalimat-kalimat yang salam, kalimat-kalimat yang selamat. Iya. Gitu mereka menyikapinya. Ya, ini diantara apa yang Allah sebutkan tentang hamba-hambanya yang diakui oleh Allah sebagai hambanya Sang Maha Penyayang. Iya. Masya Allah ya. Ibadur Rahman. Jadi ini berarti kita juga harus bersabar ya dengan sikap orang yang tidak suka dengan kita. Betul. Dari kritikan, dari komentar-komentar yang tidak baik gitu ya. Gitu ya Ustaz. Betul sekali. Dan memang berat ini Ustaz ya. Berat. Kita cenderung membela diri, kemudian mengkonter dan lainnya. Justru kalau misalnya dia meluruskan nggak masalah, tapi dengan cara yang baik. Yang baik juga. Isinya jangan hoax. Jangan sampai kita berbicara ketika kita disikapi buruk oleh orang lain dengan jahil tadi, kita malah memfitnah dia. Itu dia ya. Kita malah menyebarkan hal yang hoax tentang dia. Jangan. Wow. Nah, Nabi ini kan contohnya di dalam hadits Muslim ya. Lewat sekelompok orang atau beberapa orang kemudian memberi salam kepada Nabi. Assalamu alayka ya Muhammad. Berbeda ini salam. Iya, bukan assalam tapi assam. Artinya apa ini? Artinya kebinasaan bagimu, wahai Muhammad. Kematian bagimu, wahai Muhammad. Itu ya. Rasulullah di sampingnya ada Aisyah, istri beliau radhiyallahu anha. Mendengar itu Aisyah marah.
Marah dong Ini ya ini ini suaminya ini gitu. orang Yahudi ini Yang yang ucapkan ucapkan ini. itu ya. Itu bukan salam ya namanya. Bukan ya. salam, dia bukan salam. Kutukan itu kan. Iya, kutukan. Iya. Tapi mirip salam gitu kan. Iya. Dan assalamualaikum. Jadi Iya. mirip salam tapi sebenarnya bukan salam yang mereka ucapkan. Iya. Sebenarnya Nabi dengar. Mm-mm. Aisyah dengar. Begitu Aisyah dengar, Aisyah marah. Mm-mm. Lalu Aisyah radhiyallahu anha membalas balik kalimat itu dengan yang lebih menohok gitu. Gitu ya. Aisyah balik untuk melaknat dia, iya. Semoga Allah melaknatmu, ya, kebinasaan bagimu, ya, dan seterusnya. Iya. Sampai Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya ikhwatal qaraida wal khanazir, wahai saudaranya kera dan babi. Subhanallah. Ini luar biasa dahsyat, balasannya lebih kejam daripada perbuatan ini. Itu ya? Iya. Sampai begitu. Sampai begitunya Aisyah. Rasulullah tegur Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah bimbing istrinya secara langsung. Ini kita belajar juga sekaligus bagaimana ketika istri kita melakukan tindakan salah dalam berbicara, bimbing langsung. Iya. Langsung Walaupun sebenarnya kalau dalam komunikasi umum ya mungkin wajar juga marah gitu ya. Marah kan suaminya, Rasulullah lagi. Ternyata justru ditegur oleh Rasulullah. Konsisten bicara pada manusia, bicara yang baik. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah kemudian menegur Aisyah, wahai Aisyah. Ya, Rasulullah kaget dengan pembicaraan itu. Ditegurlah, dinasihatilah untuk tidak seperti itu. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha berkelit. Ya Rasulullah, tidakkah engkau dengar apa yang dia bilang? Rasulullah bilang, tidakkah engkau dengar saya sudah menjawab apa gitu. Akhirnya Rasulullah dengar. Iya. Rasul dengar. Apa jawaban Rasulullah? Wa'alaikum. Ya. Wa'alaikum. Cuma begitu aja. Itu artinya apa, Ustaz? Dan bagimu juga gitu kan. Ya. Sehingga dan bagimu juga. Rasulullah mengatakan, doaku dikabulkan oleh Allah sedang doanya dia tidak dikabulkan. Wow. Jadi balik lagi ke orang yang mengatakan itu. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita ya, ketika ada yang mengucapkan salam seperti itu atau semirip itu kepada kita, ya cukup kita balas dengan waalaikum. Iya, kalau kita tidak harus keluar dengan kata-kata yang di luar itu ya. Betul suara yang keluar tuh isinya kebun binatang lah atau apa, nggak perlu. Ternyata Rasulullah membimbing kita dengan cara yang sangat simpel, tidak banyak energi yang dikeluarkan, tinggal waalaikum. Iya, benar sekali, masya Allah. Jadi ini diantara luar biasa, ya, bagian daripada bimbingan kita. Dan memang untuk menerapkannya tentu nggak mudah. Iya betul. Tapi paling enggak hari ini kita mendapat banyak insight, banyak pelajaran, Ustaz. Atau paling enggak mengingatkan lagi kalau kita pernah sudah mendengarnya kan. Iya betul. Ternyata iya ya, saya diingatkan lagi. Kayak saya ini. Iya ya. Berarti sekali lagi kita harus introspeksi diri, mengevaluasi diri. Ternyata banyak hal yang sebetulnya mungkin kita sudah tahu, tapi belum kita praktek. Sehingga kemudian bisa juga akhirnya kita lupa. Betul sekali. Allah Akbar. Masya Allah ya, luar biasa Ustaz apa yang disampaikan tadi. Bagaimana kita berakhlak. Salah satunya adalah bagaimana berbicara dengan baik, bahkan yang mulia seperti apa, kepada siapa, ya. Itu juga ada tempat-tempatnya tersendiri. Ya. Nah, satu lagi Ustaz, bagaimana kalau kemudian kita berkomunikasi, berinteraksi melalui online, misalnya media sosial. Nah, ini gimana ini? Apakah sama? Nah, ini gimana? Masya Allah. Di medsos ya Ustaz. Apalagi di era kita sekarang ini, medsos ini luar biasa. Iya. Media sosial kita tidak bisa pungkiri, hari-hari kita dikelilingi dengan media sosial. Hampir tidak ada waktu kita dalam sehari ini yang berlalu tanpa kita berinteraksi media sosial. Iya. Ada Facebook, Instagram, WhatsApp, apalagi. Apalagi sekarang TikTok ya. Ada TikTok lagi. Nah, tentu tidak luput daripada itu semua. Kalau ulama kita mengatakan bahwa tulisan itu menempati tempatnya
lisan. Lisan. Tulisan Oke. itu menempati tempatnya lisan. Gitu Sehingga ya. tulisan kita itu mewakili lisan. Termasuk kategori Termasuklah dia kategori untuk berbicara gitu. kata-kata juga. Kata-kata Walaupun juga. melalui tulisan. Walaupun melalui tulisan. Oke. Karena itu ya interaksi dengan medsos kita ini juga tetap harus kita perhatikan. Berarti harus berakhlak juga. Tetap harus berakhlak, harus Oke. melihat dengan siapa dia berinteraksi. Apalagi sering terjadi kesalahpahaman. Karena apa? Kadang-kadang kita nggak lihat orangnya ini, nggak tatap muka, asal komen, asal nulis status. Itu dia. Justru mungkin kadang-kadang apa yang dimaksud ya itu tidak sesuai dengan apa yang kita pahami. Maka di situ sering terjadi salah paham, Ustaz. Betul. Nah, maka harus lebih hati-hati menurut saya. Iya. Gimana, Ustaz? Iya, benar sekali, karena justru dengan tulisan inilah yang kadang-kadang harus lebih hati-hati. Kenapa? Kalau tulisan itu keluar dari seseorang, itu tidak ikut emosinya, tidak ikut mimik wajahnya, tidak ikut semuanya, cuma ada di tulisan aja. Sehingga kadang salah untuk memahami apa yang dimaksud ya, karena nggak ada emosinya gitu ya. Emosinya. Iya, kadang-kadang bercanda dikira serius. Nah, itu. Karena kalau ketemu langsung kita ketahuan, ini bercanda, ya kan, karena body language-nya ini kan ketahuan gitu ya, gerak-geriknya gitu ya. Ketika ditulis bisa jadi itu menjadi malapetaka karena kita tidak memahami apa yang dimaksud. Gitu. Betul. Sehingga justru tulisan ini kadang butuh kehati-hatian lebih apalagi tulisan itu kadang-kadang nggak bisa dihapus. Dan dia kalau udah keluar kadang-kadang terkopi kemana-mana. Iya, dan bisa diulang-ulang bacanya. Kalau lisan kadang-kadang misalnya orang menghina kita misalnya, kadang-kadang lewat gitu aja kita sudah lupa. Nah, mungkin gitu ya. Nah, ini tulisan itu bisa sakit terus ini ketika dibaca. Ini kok kemarin gini. Waduh, apalagi kemudian nggak bisa hilang jadi viral gitu ya, viral. Wah, ini lebih berbahaya ya, saya kira itu. Betul. Oke, baik. Mungkin ada pesan, Ustaz, untuk menutup perbincangan kita berkaitan dengan berbicara dengan baik kepada sesama manusia ini. Iya, pembicaraan kita dengan manusia memang pembicaraan yang luas. Banyak hal yang kita bahas terhadap manusia. Mungkin bisnis, mungkin masalah keluarga, pergaulan yang lain dan sebagainya. Kesemua itu meninggalkan kesan di hati manusia. Manusia bisa memiliki pengalaman yang dia kemudian mengambil pelajaran dari kalimat-kalimat itu, dan manusia bisa saja juga kemudian jatuh dalam hal yang merusak masa depannya disebabkan karena kata-kata. Maka kita dibimbing oleh Allah untuk selalu memperhatikan kalimat kita yang keluar dari lisan kita, yang kita tujukan kepada orang-orang. Dia seperti panah-panah yang keluar dan akan melesat masuk kepada sasarannya. Biarkan dia keluar yang kemudian memberikan kebaikan buat orang lain, dan jangan sampai menghancurkan kehidupan orang lain. Iya. Masya Allah. Gitu Ustaz ya. Iya. Teman-teman sekalian ya, perbincangan kita ini Masya Allah bagi saya ini ilmu ya, dan banyak sekali pengingat-pengingat yang harus kemudian menjadi perhatian lebih ya, agar berkata-kata, berucap ya, yang bagian daripada akhlak yang diajarkan kepada kita ya, itu bisa kemudian kita implementasikan dengan baik, sehingga kita bisa berdampingan dengan sesama manusia ya, dengan kerabat kita, dengan keluarga kita, dengan orang tua kita, atau siapapun ya di sekitar kita, itu menjadi suatu pergaulan yang menyenangkan, yang membahagiakan dan memberikan kebaikan kepada semuanya. Terima kasih Ustadz Sarullah Hamid atas kedatangannya dan perbincangan kita pagi hari ini ya. Mudah-mudahan perbincangan kita pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Ali Mahdi. Ya, kita bersama lagi dengan Ali Mahdi Channel. Dan sekarang saya bersama dengan Kiai Haji Mustafid Amna, LCMA gitu ya. Apa itu LCMA? Kata orang LC itu lucu sekali. Iya. Beliau kalau Kiai Haji itu terlalu tua. nggak usah protes dulu, nanti gampang itu, ya kan? Nanti dikomentari aja di channelnya. Ini gimana nih? Oh, masa orang ngomong ini repot. Mas apa lah? Oke, nanti kita panggil Gus saja, Gus ya kalau gitu. Enggak, Mas Kiai. Kita berandai-andai kalau kita mengatakan Tuhan itu adalah yang dipikirkan oleh manusia. Kalau seandainya pikiran orang itu hilang, maka Tuhan hilang juga. Yang mengatur kehidupan, keselamatan, kesehatan itu siapa? Allah, Tuhan. Kan? Itu kan pernyataan lisan kita. Iya. Tetapi kadang-kadang praktek di dalam kehidupan kita itu jadi menuhankan itu dari berbagai macam variabel, variabel perilaku kita, variabel keyakinan kita, kemudian saya tidak merasa diatur. Tapi ada orang-orang yang salah mempersepsikan benda-benda tadi itu sehingga dia merasa diatur oleh benda itu, merasa dikendalikan, merasa terikat. Betapapun bagusnya, betapapun mahalnya, ini adalah benda. Ya, Ustadz, itu takdim ya. Oke ya. Nah, selain kemudian itu ada apa lagi? Barang siapa yang mengenal dirinya, ya kan, maka dia akan mengenal Robnya. Ya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Nah, agama itu kalau digali semuanya dalam sekali kan akhirnya. Iya, bahkan malah kita semakin bodoh kayak saya ini misalnya. Bagus itu. Baru bisa baca Al-Qur'an, akhirnya kurang. Oh, tajwidnya belum. Baca tajwid. Kalau orang merasa terjemahannya belum. Kalau orang merasa bodoh itu jadi awal dari pengetahuan. Gitu ya. Tapi itu kalau kata pepatah ya. Orang merasa pinter itu adalah awal dari kebodohan. Wow.